Inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Polda Metro Jaya hari ini berencana memanggil Sandiaga Uno terkait kasus dugaan penggelapan tanah, sementara pihak Sandiaga meminta penundaan pemeriksaan karena akan melaporkan LHKPN ke KPK. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama rekan Minanti Rohanta langsung dari Polda Metro Jaya dan Aulia Pane dari Gedung KPK Jakarta. Kita ke Minanti terlebih dahulu. Minanti, adakah informasi dari pihak kepolisian bahwa Sandiaga Uno akan datang? Ya, Iqbal, dari pihak kepolisian pun menyampaikan masih menunggu kedatangan Sandiaga Uno ke Polda Metro Jaya ini. Apabila nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Sandiaga Uno tidak datang juga ke Polda Metro Jaya, maka akan dilakukan penjadwalan ulang dan komunikasi akan terus dilakukan baik ke Sandiaga Uno ataupun ke tim kuasa hukum Sandiaga Uno. Memang sebelumnya Sandiaga Uno meminta penjadwalan ulang karena sudah padat agenda kampanye putaran kedua ini, yaitu hingga pada tanggal 15 April, dan dari agenda kampanye hari ini Sandiaga Uno pun akan datang ke KPK untuk melaporkan LHKPN, yaitu sama dengan waktu yang sama, yaitu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Namun jika terkait penjadwalan ulang, pihak kepolisian pun belum mengetahui dan makanya masih akan menunggu. Dan kepolisian juga masih menyatakan bahwa Sandiaga Uno ini sebagai saksi terlapor dari kasus penggelapan tanah, karena sebelumnya ada sebuah laporan di mana ada dua orang, yaitu Sandiaga dan temannya, yang menjual tanah terlapor yaitu seharga 8 miliar, sedangkan terlapor masih menerima sebesar 1 miliar. Dan hingga sampai saat ini pihak kepolisian menyampaikan sudah ada 10 saksi, baik terlapor ataupun teman-teman yang mengetahui, dan pemanggilan Sandiaga Uno ini pun untuk melengkapi dari penyelidikan terkait dengan laporan LHKPN ke KPK. Pihak kepolisian juga belum mengetahui jadwal tersebut karena pihak kepolisian hanya melakukan rancangan penyelidikan dan menentukan jadwal pemanggilan Sandiaga Uno. Jadi tidak ada informasi mengenai panggilan Sandiaga Uno ke KPK sebelumnya. Dan hingga sampai saat ini juga pihak kepolisian masih terus melakukan komunikasi baik ke tim pengacara ataupun ke Sandiaga Uno, dan nanti pun terkait pemanggilan ulang nanti juga akan terus dikomunikasikan. Dan sampai saat ini masih kita akan menunggu apakah Sandiaga Uno akan tetap KPK atau ke Polda Metro Jaya. Iqbal. Baik, kita ke KPK, ada Aulia di sana. Aulia, apakah Sandiaga Uno telah datang di gedung KPK untuk melaporkan LHKPN? Ya, Iqbal, rencananya calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ini akan melaporkan LHKPN pada pukul 13.00. Meskipun sebelumnya Sandiaga Uno juga ini sebelumnya sudah melaporkan LHKPN tepatnya pada tanggal 29 September 2016 lalu saat ia mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Memang pengumuman LHKPN ini ataupun pelaporan ini dilakukan oleh para calon wakil gubernur dan calon gubernur. Ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan negara bebas ataupun bersih dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Sebelum mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno ini sebelumnya adalah pengusaha perusahaan bernama Saratoga Capital. Perusahaan ini bergerak di dalam bidang infrastruktur dan juga sumber daya alam. Dari data LHKPN yang kami peroleh dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi, ini tercatat bahwa ada total harta tak bergerak yang dimiliki Sandiaga Uno ini senilai 113 miliar rupiah. Kemudian juga harta bergerak ini berupa alat transportasi dengan total 375 juta rupiah, dan ada total kekayaan Sandiaga Uno ini terlampir senilai 3,9 triliun rupiah dan 10,3 US dollar. Dan setidaknya dari laman LHKPN ini setidaknya ada 8 tanah dan bangunan yang terletak baik itu di Jakarta ataupun juga ada bangunan seluas 160 meter persegi di Singapura dari hasil sendiri yang diperoleh pada tahun 2000. Dan memang calon wakil gubernur Sandiaga Uno ini memang dipastikan tidak akan menghadiri panggilan di pihak kepolisian karena akan melaporkan LHKPN pada pukul 13.00 nanti. Untuk sementara, Iqbal, informasi yang dapat kami sampaikan, kembalikan dari studio. Aulia Pane dan Minanti Rohanta melaporkan langsung, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah headline news pukul 11. Anda bisa mengikuti berita penting lain dalam program Metro Siang bersama Hamdan Al-Kafi dan Andi Rahmi.